Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati syahri Ramadana. Iku fi fadilati syahri Ramadana ing dalam keutamaan bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi lan ing dalam nalikane takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi pira-pira kala ingsun anis saking masalah ingsun Gusti Allah fa ini mangatam sun ingsun iku ribun dat kang parek. Wahai Muhammad, ketika umat-umatku hamba-hambaku itu bertanya tentang aku, maka sungguhnya Allah itu lebih dekat. Itu adalah kalam tamsil karena likamali ilmihi, kesempurnaan ilmu Gusti Allah dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Anak jahilan Nabi alaihi wasallam berawal dari satu pertanyaan orang-orang Arabi. Orang Arabi itu adalah wong alas, satu daerah dusun. Di situ datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, apakah Tuhan kami itu adalah dekat sehingga aku bisa membisikinya? Atau Gusti Allah iku jauh sehingga aku mengundangnya, sehingga temurunlah ayat ujibu da'wata da'i da'ani, aku akan menjawab dongane wong-wong sing gelem donga ketika dia itu berdoa kepada aku, dan Allah akan menjawabnya atau mengijabahkannya. Wal yu'minu bil alam yarsyudun, dan mereka itu ada beriman kepada Allah supaya tujuannya adalah dikasih petunjuk. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli 'alan nabi. Inilah doa kenapa harus ada membaca sholawat. Berawal dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi dawuh, ma min du'ain illa wa bainahu wa bainas sama hijabun. Tidak ada satu doa di antara doa dan langit melainkan ada penghalang kecuali membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alayya yakhruqu dzalikal hijab wa yadkhulud du'a. Ketika membaca sholawat, terbukalah pintu hijab, pintu penghalang, dan masuklah doa. Jadi lamun wong donga iku ajak hari-hari baca sholawat. Lamun ning donga tahlil ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wasallam, tapi lamun Allahumma sholli alaihi wasallim. Ora oleh Allahumma sholli wasallam, ora oleh karena ataf kalian ma'tuf. Anna waidan rasulullah jalla salita syahudi wa nasiya salat ala nabi alaihi wasallam fa rasulullah fi nafaqom alaihi wasallam lalu liman alayya istaghaltu bi wa ibadati fa nasitu. Ruwi ana Musa Najin ila anqol, bahwa dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabi alaihi wasallam an fadhili tarawih, tentang keutamaan salat tarawih di dalam bulan Ramadan. Yakhrujul min dambi fi awwali lailatin kayumi waladatu ummuh. Ketika seorang mukmin itu bisa diampura dosane kalau memang dia itu melakukan tarawih di awal bulan Ramadan. Barang siapa yang bisa melakukan sholat tarawih di awal Ramadan, kayomi waladas umuh, bagaikan seorang ibu melahirkan anaknya. Wa fil laylatis tsaniyah, dan pada hari kedua, yaghfirul lahu li wali abai in kana mu'minin, dan pada hari kedua Insya Allah akan mengampuni kepada dirinya dan kedua orang tuanya jika memang kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Makanya yang wong donga iku ya ning ahli kubur ya kudu wong iman. Lamun wong beriman ya binyambung. Begitu pula orang ziarah kubur ya harus kepada orang yang beriman, kepada yang mukmin. Dan keutamaan pada hari yang ketiga, Insya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dari yang dulu sampai sekarang. Itulah manfaat daripada sholat tarawih. Dan pada hari yang keempat
minal azmi tukrati Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Semua kitab, baik kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan itu dibaca mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang bisa melakukan sholat tarawih di hari yang keempat, maka pahalanya sama seperti orang yang baca Taurat, Injil, Zabur dan kitab Al-Furqan atau Al-Quran. Dan pada hari yang kelima, Al-Khamisah, Allah Ta'ala mitaman sholla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Orang yang sanggup melaksanakan ibadah tarawih pada hari yang kelima, pada malam yang kelima, maka sholatnya itu bagaikan pahalanya sholat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Wa fil hadis sadis anta Allah Ta'ala thaba man tafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru kullu hajarin wa madarin. Dan hari yang keenam Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sholat tarawih bagikan pahalanya orang-orang yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan semua batu-batu terus benda-benda yang keras pun juga meminta ampunan kepadanya. Wa fil hadis sabi afakan nama atau kamu sallallahu alaihi wasallam nasru ala fir'auna wa haman. Dan hari yang keenam maka dia itu kayak seperti halnya orang yang menemui Nabi Musa, dan pahalanya bagikan orang yang mengalahkan Fir'aun dan Patih Haman. Jadi manfaat-manfaat daripada sholat tarawih itu setiap malamnya ada. Ini dibaca kabeh manfaatnya. Dan pada hari yang ketujuh, seperti tadi yaitu pahalanya baikkan perjuangan Nabi Musa. Dan hari yang ke-8 As-Samin Antau Ta'ala ma'unta Ibrahim alaihissalam, maka pahalanya diberikan sebagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Dan hari yang ke-9 Fakan nama abadallah Ta'ala ibadatan Nabi alaihissalam. Hari yang ke-9 baikkan orang yang menyembah Allah sebagaimana nyembahnya Nabi. Jadi kanjeng Nabi ku ibadah ku kadang ning kanjeng Nabi ku wajib, ning umatnya sunnah. Kayak tahajud kanjeng Nabi wajib, ning umatnya sunnah. Salat duha kanjeng Nabi sunnah wajib, ning umatnya sunnah. Andaikan semuanya ikut Nabi ya orang bisa. Makanya tingkatan itu manusia ya beda-beda. Dan semakin tinggi semakin berat. Lamun tahajud wajib ya repot lah sing kuat. Salat memang waktu PKK sing apot. Wa filati tasyah kana ma'abadallah ta'ala ibadatan nabi wa filatil asyra yarzuqullah ta'ala khairat dunya wal akhirah. Pada hari yang ke-10 Gusti Allah memberikan kepada manusia yang melaksanakan sholat tarawih suatu kebaikan, dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Pahalanya pada baik, ayo gak bagus di alam dunia dan akhirat. Tapi itu berarti sholat tarawih baik, itu bagaikan saja. Kayak seakan-akan ini adalah suatu fadilah itu harus bersamaan dengan tetap syarat dan rukun. Bukan berarti kita melaksanakan sholat tarawih dosanya diampura sing wis karo sing bengen berarti masih terus melaksanakan dosa, ya tidak. Ya harus sebagaimana mestinya, ini sekedar tambahan saja. Sunnah itu untuk menambeli barang yang wajib. Ketika kita kewajibannya kadang ada yang kurang, maka bisa diganti atau bisa ditambal karo ibadah sunnah. Kayak dene sujud sahwi iku bisa nambeli ning kelalaian. Kayak dene zakat fitrah iku bisa nambeli bokat puasane ana sing salah, ana sing luput, bisa ditambeli karo zakat fitrah. Itu pula sholat sunnah yang lainnya. Wa filatil hadiyata asyar yakhruju minad dunya kaimalada min bati umi. Maksudnya itu jangan sampai kita melaksanakan ibadah sunnah akan tetapi ibadah yang wajibnya kita lalaikan. Wa filatil hadiyata asyara, ketika malam ke-11 akhirnya dunia kami waladi min batni umi, orang yang sanggup dan bisa melaksanakan sholat tarawih di malam ke-11, maka baikan orang yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak punya dosa. Wa filatil tsani asata yaumul qiyamah qamalatal badri, orang yang melaksanakan hari yang ke-12 maka dia itu akan dilahirkan oleh Allah, didatangkan ketika hari kiamat wajahnya bagaikan bulan purnama.
dan seterusnya masih banyak lagi manfaat-manfaatnya. Dan ini sampai malam ke-30. Seperti halnya wafilati tsalitsata asyara, hari yang ke-13. Hari yang ke-13 yaumul qiyamah aminan min kulli su, aman dari semua perkara sing jelek. Wafilati rabi'ata asyara jat al malak yashudun law annahu qad shallat tarawih fala yuhasabu Allah yaumul qiyamah, hari yang ke-14 datang malaikat menyaksikan bahwa ia itu dalam keadaan salat tarawih. Jadi saksinya malaikat bahwa wong iki salat tarawih dan tidak dihisab kelak di hari kiamat. Dan hari yang ke-15 tusul alil malaikah wa hamlatul arsy wal kursi. Hari yang ke-15 malaikat pada membacakan salat, dan begitu pula penunggu aras dan kursi pun juga membacakan salat kepada orang-orang yang mau melaksanakan salat tarawih di malam ke-15. Dan di malam ke-16 kata Allah lau baratan najah minan nar wa baratud dukhul fil jannah. Orang-orang yang melaksanakan tarawih di hari ke-16 maka dia dicatat oleh Allah bara'atun najah minan nar, tidak ada catatan untuk masuk neraka. Wa bara'atud dukhul fil jannah, dan dia itu akan tercatat menjadi orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wa filatis sabi'a asrata yu'tamit tasabil anbiya, ke-17 akan diberikan pahalanya para nabi. Wa filatis tsamina asrata nada malaku ya Abdullah innallaha radiyaka wa an walidayka, hari yang ke-18 malaikat itu mengundang, wahai Abdullah, hamba Allah, sungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kedua orang tuamu. Jadi wong ibadah itu pada dasarnya manfaat kanggo waktu kanggo wong tuane. Karena apa? Karena ya yang namanya ketika manusia sudah meninggal kan 3 hal yang tidak mungkin hilang. Satu, amal yang sholih, anak yang sholih, terus idza mata ibnu ingkata amaluhu ila min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, anak yang sholih, terus lagi waladun sholih au amalun yuntafa'u au ilmun yuntafa'u bi au yuntafaun lah, atau ilmu yang bermanfaat. Dan disitulah anak yang bermanfaat atau anak yang sholih sama seperti halnya sedang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Wa filatis tsaminata asyara malaka ya Abdullah inna wa filatis asyara yarfa'ullahu darajatuhu fil firdaus, pada hari yang ke-19 Gusti Allah akan mengangkat derajat orang yang melakukan sholat tarawih, diangkat masuk dalam surga firdaus, surga yang tinggi. Jadi surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan kita semua kelak akan dimasukkan ke dalam surga firdaus. Wa fil ladil asyrin yutasawu syuhada sholihin, pada hari yang ke-20 Gusti Allah akan memberikan pahalanya orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang soleh. Wa fil lailatil hadiyata wal 'ishrina banallahu lahu baitan fil jannah minan nur, pada hari yang ke-20 Gusti Allah menjadikan orang yang melakukan salat tarawih di malam 20 satu rumah yang terbuat dari cahaya di alam surga. Wa fil lailatil tsalitsata asyara 'ishrina ja'a yaumul qiyamah aminan min kulli ghammin wa hammin, pada hari yang ke-22 datang hari kiamat dalam keadaan aman tanpa ada rasa prihatin dan kesusahan. Dia itu orang yang setelah melakukan sholat dilalaiku uripeku ya ora ruwet, ora susah, karena yang dijaga adalah yang menjaga niku ya Gusti Allah. Dan hari yang ke-13 ke-23 banallahu madinatan fil jannah, akan dikasih satu tempat kelak di alam surga, dibangunakan tempat nang Gusti Allah. Dan hari yang ke-24 dongane diijabah. Donga bakal donga iku yang jaluk waras sehat selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang ke-15 ke-25 yarfa'ullahu taala anu adzabal qabri, tidak ada siksaan kubur. Tapi ya tarawih sing bener. Tarawih sing bener iku ya aja ribut bae. Wa fil sadisa wal isrina yarfa'ullahu tawabau arba'ina aman. Hari yang ke-26 akan dikasih pahala oleh Allah arba'ina aman selama 40 tahun. Jadi Gusti Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Wong sing lakoni salat tarawih di malam 26.
Dan hari yang di malam ke-27 jaza yaumal qiyamah la surat kal barqil khatif. Jadi lewat siratal mustaqim itu kayak kilat. Kadang kan tergantung amale. Ana sing ngesot, ana sing kaya hula, ana sing ning konone dau mence langsung kejebur, ana sing nganggo masjid dan seterusnya. Tapi orang-orang yang melakukan sholat di malam ke-27 ini jaa yaumal qiyamah ala suratikal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar saking cepet langsung. Wa fil lailatul tsamin wa sijar fallahu alfa darajatin fil jannah, dan hari yang ke-28 Gusti Allah akan memberikan tingkatan 1000 tingkatan di dalam surga. Dan hari yang ke-29 bagikan orang yang melakukan ibadah haji 1000 kali yang makbul, karena al-hajj laisa lahul jaza illal jannah. Al-hajj al-mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada haji yang diterima kecuali kelak akan dibalas dengan surga. Al-hajj al-mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Wong haji ku sing diterima iku ya balasannya surga niku. Nah iki orang yang melaksanakan ibadah tarawih di malam 29, Gusti Allah memberikan pahalanya orang yang beribadah haji 1000 kali yang diterima. Jadi ada haji yang mardud, ada haji yang mabrur. Makanya ibadah itu masih tergantung ya masalah diterimanya. Tapi syarat seperti itu, antara terima itu adalah rahasia Gusti Allah. Bukan berarti kita sudah melaksanakan haji bebas hukum, ya tidak. Hukum tetap berjalan. Wa fi lati talatin yaqulullah ta'ala ya 'abdi kullama min tamaril jannah wa tasil maisil salsabil wasabnal qautsar ana rabbuka anta 'abdi. Dan hari yang ke-30 bahwa orang yang melakukan sholat tarawih maka ia akan mendapatkan buahnya surga dan boleh minum dari telaga Kausar. Ana rabbuka wa anta 'abdi. Saya adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku, jare Gusti Allah. Bahwa intine ning wulan Ramadan iku man gelem nglakoni ibadah imanan waktu saban atau itikaf ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Syukur-syukur itikaf itu apa sih ya? Diam di masjid walaupun biqadri subhanallah, itu itikaf. Tapi dalam keadaan punya wudu. Itu oleh pahala dengan membaca sabisane menoning jero masjid. Apakah ini bukan masjid ini? Sesuatu yang bisa kanggo itikaf ya karena masjid. Bakal serambi ya beli bisa kanggo itikaf. Berarti ya duduk masjid. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatai ku asal akhir min Ramadan hatta tawafullah. Kanjeng Nabi mawon itikaf itikaf salat itikaf di dalam masjid ketika tanggal 20 Ramadan sampai beliau dipundhut. Lalu diikuti oleh istri-istrinya walidaw alfaqa ustajastahibu linisa yataqna fi makanihinna. Tapi ya seorang wanita yang itikaf di masjid itu adalah sunnah. Sunnah yang menang ning jero omah, ora usah ning jero masjid menurut versi fuqaha. Menurut ulama fikih bahwa ketika seorang perempuan sebaiknya beritikaf di dalam rumahnya masing-masing karena khawatir ada unsur fitnah. Ya itulah mengenai tentang keutamaan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dan juga tidak ada halangan dan termasuk puasanya wong sing diterima nang Gusti Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.